Di sini saya mencoba berbagi perspektif apa yang saya pahami dari facility layout problem dan juga warehouse layout. Jadi sama-sama layout, tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan untuk saya. Jadi tadinya saya ingin menerapkan facility layout problem ke dalam warehouse layout. Misalkan di sini ada metode craft, ini diterapkan di warehouse. Sekilas bisa dipikirkan bahwa itu akan berhasil. Ternyata tidak semudah itu karena logikanya berbeda. Nah, di mana perbedaannya sehingga craft tidak bisa dimasukkan ke warehouse layout atau selain craft? Selain craft apapun itu, Aldep, Core tadinya saya ingin menerapkan Core gitu. Ternyata tidak bisa ya. Tidak tidak bisa, tetapi tidak efisien. Layoutnya tidak efisien dibandingkan dengan class-based storage, random storage, atau dedicated storage, dynamic storage, dan seterusnya. Kita akan melihat bagaimana atau kenapa kita tidak bisa menerapkan facility layout problem ke dalam warehouse layout. Jadi secara singkatnya seperti ini, intinya adalah pintu. Intinya adalah pintu. Jadi ini adalah facility layout yang terdiri dari ruangan-ruangan ataupun gedung-gedung. Kemudian di sini kita lihat rak. Keduanya memiliki persamaan yaitu pintu. Pintunya sama-sama ada di bawah. Selain itu fasilitasnya juga sama. Ini fasilitas rak. Ini fasilitas gedung atau ruangan. Itu persamaannya. Perbedaannya adalah hanya di sini aja, frekuensi exit sama frekuensi pintu ini. Jadi di dalam facility layout, anggap saja ini adalah sebuah perkantoran. Di dalam facility layout, karyawan masuk, ya, jam 8 masuk, karyawan jam 8 masuk, kemudian si karyawan itu traveling, dari fasilitas ke fasilitas traveling, sampai jam 4 sore, atau sampai jam 5 sore. Setelah jam 5, keluar, pulang ke rumah masing-masing. Bagaimana dengan warehouse layout? Di dalam warehouse layout, pintu exit ini terjadi keluar masuk mulai dari jam 8 sampai jam 17. Saya ulangi, di sini dari jam 8 sampai jam 17 ini hanya ada aktivitas di sini hanya jam 8 saja. Di sini aktivitasnya jam 5 saja. Tapi di sini dari jam 8 sampai jam 17 itu keluar masuk ya. Keluar, masuk, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Jadi otomatis apa? Otomatis ini atau rak yang paling sering diambil atau yang paling sering diletakkan itu raknya diletakkan dekat exit. Nah, di sini tidak bisa. Tidak bisa, misalkan fasilitas 11 yang paling sering dikunjungi oleh berbagai fasilitas lain.
yang paling sering. Kemudian dia juga mengirim ke fasilitas-fasilitas lain, misalkan seperti itu. Karena ini sering keluar masuk, ada barang keluar masuk, jadi ini harus didekatkan ke sini. Apakah ini harus didekatkan ke sini atau didekatkan ke sini? Tidak bisa. Kenapa? Karena ini kan hanya ada di jam 8, ini hanya sibuk di jam 17 ya. Ada aktivitas yang sibuk masuk jam 8 ratusan kali karena karyawannya ada 100 misalkan. Selesai. Sudah tidak ada lagi yang masuk. Nah, nanti jam 17 keluar ratusan ratusan karyawan pulang ke rumah masing-masing jam 17 melewati ini. Jadi fasilitas ini yang paling sibuk. Tidak bisa diletakkan di sini, tidak bisa diletakkan sini. Berbeda dengan warehouse layout. Karena di sini dari jam 8 sampai jam 17 itu ada aktivitas keluar masuk. Misalkan mengambil barang ke sini, paling sering mengambil barang di sini, terus bawa keluar, paling sering. Jadi wajar kalau dia diletakkan di pintu exit, wajar. Di banyak artikel, mohon maaf, beberapa artikel ada yang mengadop craft, dimasukkan ke warehouse layout. Jadi tidak bisa begitu saja karena di dalam craft ini kan saling mendekatkan fasilitas, bukan untuk exit, bukan untuk pintu keluar masuk. Jadi sekilas di dalam craft itu sama-sama meminimumkan jarak ya. Misalkan mengambil 10 barang dari sini ke sini, ke sini, ke sini, ke sini gitu. Terus keluar sini. Nah, sekilas, jadi metode craft itu mengatur bagaimana rak yang ada di sini saling mendekat. Kalaupun Anda dekatkan, pada akhirnya akan mengikuti class based storage, dedicated storage, ya, class based storage, dedicated storage, random storage, dynamic storage, pada akhirnya menuju ke sana juga. Jadi craft itu percuma. Craft dan kawan-kawan seperti core lab, apalagi core lab itu kan core lab itu lebih buruk penyesuaiannya ke warehouse layout karena core lab itu harus di tengah. Rak yang paling sibuk taruh di tengah. Padahal banyak karyawan keluar masuk mengambil barang di rak yang di tengah. Jadi kan jaraknya panjang. Jadi core lab itu sangat buruk ya. Aldep masih mending ya. Aldep masih mending. Karena Aldep bisa mulai dari corner dari northwest corner kemudian ke bawah seperti ini Aldep ya. Tetapi kita bisa memulainya ini simetris atau pintu exitnya taruh di sini. Begitu. Jadi Aldep masih lumayan lah ya. Pintu exit taruh di sini. Tapi sekali lagi nggak bisa. Aldep, Craft, Core Lab, yang paling buruk Core Lab, yang paling mendekati mungkin Aldep, tetapi tetap pada intinya kalah dengan dedicated storage, class-based storage, dynamic storage, dan seterusnya. Karena prinsip mereka itu barang yang paling laku keras, yang paling sering. Barang yang paling sering keluar masuk, dia yang didekatkan ke pintu exit. Gitu. Sekalipun misalkan ada karyawan yang mengambil barang sampai 10 item, tetap saja dari 10 item itu, mana yang paling sering, yang paling laku, itu ditaruh di depan urutannya. Nanti akan mengambil A,
mengambil B, mengambil C gitu. Jadi misalkan ini A, B, C, sebentar. Misalkan ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, F. Nah, misalkan kalau ada pesanan, tolong ambilkan B, E, D, A. Gitu. Tolong ambilkan barang B, E, D, A. Nanti karyawannya akan mulai dari A. Gitu ya. Karyawan itu akan mau mulai ngambil barang dari A, bukannya dari B. Ya, atau dari yang paling jauh dulu misalkan. Yang paling jauh itu D. 1, 2, 3, 4. Cara ngambilnya seperti itu. Bukan cara ngambilnya seperti ini. Nah, cara ngambil seperti inilah yang lebih cocok ke sini. Ya, misalkan untuk membuat produk standar tengah, misalkan di komponen sepeda motor, untuk membuat standar tengah harus melalui mesin B, mesin E, mesin D, mesin A. Harus urut. Proses produksi itu, proses manufakturnya harus urut mulai dari mesin B, E, D, A. Ini cocok di sini. Tapi kalau di warehouse layout tidak harus urut seperti ini. Contohnya, tolong ambilkan barang B, E, D, A. Nah, karyawannya akan mengambil mulai dari D, E, B, A itu boleh. Itu lebih enteng dibandingkan mengambil dari A, B, E, D. Berarti dia mengambil barang, jadi bebannya banyak gitu ya. Beban, misalkan A itu bebannya 10 kg, ini bebannya 5 kg. Nah, jadi berarti si karyawan itu membawa beban 10 kg sejauh ini gitu ya. Jadi lebih baik ambil dulu di sini D. Nah, berdasarkan itulah, berdasarkan ada preferensi ingin membawa barang yang enteng, maka urutan ini diubah menjadi D, E, B, A, cara ambilnya. Jadi di warehouse layout itu cara ngambilnya bisa diutak-atik urutannya urutan mengambilnya diutak-atik. Tapi kalau di facility layout atau machine layout itu tidak bisa. Untuk membuat komponen di sepeda motor itu kan harus urut. Oke, begitu ceritanya. Ya, untuk sementara ini sekian dulu. Berikutnya akan saya sampaikan machine layout yang mirip dengan warehouse layout.